Selamat pagi Bu, saya Raja Triguna Manurung, NIM 23400 50103. Di sini saya ingin memaparkan tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda yang berkaitan dengan tanah. Pertama kita masuk ke konsep dasar hak tanggungan. Nah, di sini ada tentang apa pengertian hak tanggungan. Jadi, hak tanggungan itu adalah hak jaminan kebendaan atas tanah beserta benda-benda berkaitan dengan tanah untuk pelunasan yang tentu, yang memberikan kedudukan diutamakan atau preference kepada kreditur tertentu terhadap kreditur lainnya. Ketentuan ini secara eksplisit diatur dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah atau UUHT. Jadi di sini dengan demikian hak tanggungan merupakan sarana jaminan pelunasan utang yang bersifat kebendaan, di mana tanah dan segala sesuatu yang menjadi satu kesatuan dengan dapat dijaminkan secara sah untuk menjamin prestasi debitur kepada kreditur. Hal ini diletakkan di atas hak atas tanah sebagaimana dikenal dalam sistem agraria nasional atau di dalam UU nomor 5 tahun 1960, termasuk hak milik, HGU, HGB dan hak pakai dan hak milik pakai satuan rumah susun diatur dalam UU nomor 20 tahun 2011 tentang rumah susun. Hak tanggungan merupakan bentuk modernisasi lembaga jaminan kebendaan atas tanah yang bersifat lebih adaptif terhadap sistem hukum agraria nasional dengan karakteristik yang melekat seperti tidak berpindah tangan, tidak menyerahkan penguasaan, dan bersifat preven. Hak tanggungan memberikan perlindungan hukum optimal bagi kreditur tanpa mengorbankan kepentingan debitur untuk tetap memanfaatkan tanahnya. Selanjutnya kita masuk ke subjek dan objek hak tanggungan. Yang pertama objek. Yang termasuk dalam objek itu adalah kreditur dan debitur. Dalam hubungan hukum hak tanggapan, subjek hukum utama adalah yang pertama kreditur. Apa itu kreditur? Kreditur adalah pihak yang berpiutang dan berhak memegang hak tanggungan sebagai jaminan atas pelunasan utangnya. Yang kedua ada debitur. Apa termasuk debitur? Jadi debitur adalah pihak yang berutang dan menyerahkan hak atas tanahnya untuk dibebani hak tanggungan. Debitur juga dapat merupakan pihak ketiga pemberi jaminan, yaitu seseorang yang tidak memiliki hubungan utang piutang dengan kreditur, tetapi secara sukarela menyerahkan hak atas tanahnya sebagai jaminan atas utang pihak lain. Yang kedua, objek hak tanggungan. Objek hak tanggungan adalah hak atas tanah yang terdaftar atau bersertifikat sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat 1 UU HT, yaitu yang pertama hak milik atau HM, hak guna usaha atau HGU, hak guna bangunan atau HGB, hak paket atau dalam keadaan tertentu. Selain itu, pasal 4 ayat 2 UU HT menyatakan bahwa hak tanggungan juga dapat dibebankan atas benda-benda yang menjadi satu kesatuan dengan tanam. Misalnya, yang pertama, bangunan permanen. Yang kedua bisa tanaman dan hasil kebun. Yang ketiga mesin yang melekat secara tetap. Objek ini hanya dapat jadikan jaminan hak tanggungan apabila dapat didaftarkan pada buku tanah dan memiliki nilai ekonomis yang pasti. Yang ketiga karakteristik hak tanggungan. Hak tanggungan memiliki jumlah karakteristik yuridis yang membedakannya dari jaminan kebendaan lainnya sebagai berikut. Yang pertama, tidak berpindah tangan. Hak tanggungan tidak menyebabkan peralihan kepemilikan objek jaminan kepada kreditur. Hak tanggungan hanyalah hak jaminan, bukan hak milik. Debitur tetap menjadi pemegang hak atas tanah yang dibebani, namun kreditur memperoleh hak untuk mendahulukan pelunasan dari hasil diskusi objek tersebut bila debitur berprestasi. Yang kedua, tidak menyerahkan penguasaan. Berbeda dengan gadai, objek hak tanggungan tidak diserahkan secara fisik kepada kreditur. Penguasaan tanah tetap berada di tangan debitur. Hal ini memungkinkan tanah yang dijaminkan tetap dapat dimanfaatkan untuk kepentingan produktif seperti pertanian, perkebunan, atau pembangunan. Yang ketiga, bersifat hak preven. Hak tanggungan memberikan kedudukan preven kepada kreditur pemegangnya.
Hal ini berarti kreditur tersebut memiliki hak untuk dilakukan atas kreditur lain dalam hal pelunasan utang dari hasil penjualan objek hak tanggungan. Ketentuan ini diatur dalam pasal 6 UU HT dan sejalan dengan pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata yang memberikan kedudukan istimewa kepada kreditur dengan jaminan kebendaan. Yang keempat, bersifat de suite atau hak mengikuti. Hak tanggungan juga memiliki sifat droit de suite, yaitu hak untuk mengikuti objek jaminan di tangan siapapun. Objek tersebut pindah dengan demikian apabila tanah yang dibebani hak tanggungan dialihkan kepada pihak ketiga, maka hak tanggungan tetap melekat dan dapat dieksekusi kreditur terhadap pemilik baru. Yang kelima, dapat didaftarkan dan diperkuat oleh sertifikat. Nah, yang dimaksud di sini hak tanggungan hanya lahir apabila telah didaftarkan di kantor pertanahan dan dicatat dalam buku tanah. Setelah terdaftar selesai, akan diterbitkan sertifikat hak tanggungan atau SHT. Sebagaimana bukti yuridis, gross sertifikat hak tanggungan memiliki kekuatan eksekuturial sebagai putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau pasal 14 ayat 3 UU HT. Selanjutnya kita masuk objek hak tanggungan. Yang pertama, hak atas tanah. Pasal 4 ayat 1 UU HT menetapkan bahwa objek yang utama hak tanggungan adalah hak atas tanah yang terdaftar bersertifikat, yaitu yang pertama, hak milik atau HM. Hak milik adalah hak turun-temurun dan hak paling kuat dalam hukum pertahanan nasional. Jika dibebani hak tanggungan, pemilik tetap memegang hak tersebut, namun nilai ekonominya menjadi jaminan bagi kreditur. Yang kedua, hak guna usaha atau HGU dan hak guna bangunan juga menjadi objek sah hak tanggungan sepanjang memenuhi syarat pendaftaran dan nilai ekonomisnya jelas. Perlu diperhatikan bahwa masa berlakunya bersifat terbatas. Misalnya, HGB berlaku selama 30 tahun dan diperpanjang hingga 50 tahun total, sehingga membatasi jangka waktu keabsahan hak tanggungan. Yang C itu ada hak guna bangun atau HGB. Nah, selanjutnya juga ada hak pakai atas tanah negara. Sepanjang hak tersebut dapat dipertanggungan dan wajib didaftarkan, hak pakai atas tanah bernegara yang dapat dipindah tangankan dan terdaftar juga dapat menjadi objek hak tanggungan selaras dengan UU PA dan ketentuan dalam UU HT. Pendaftaran hak atas ini bersifat mutlak dan menjadi dasar kelayakan objek jaminan hak dan tanggungan. Yang kedua, benda yang berkaitan dengan tanah selain hak atas tanah. Pasal ini diatur dalam pasal 4 ayat 2 UU HT. Memperluas objek hak tanggungan meliputi benda-benda yang merupakan satu kesatuan dengan tanah, yaitu yang pertama, bangunan permanen di atas tanah. Yang kedua, tanaman dan hasil kebun yang menjadi satu kesatuan hukum. Yang ketiga, instalasi tetap seperti mesin dan struktur yang melekat erat pada tanah. Pembebanan benda-benda tersebut hanya sah jika dinyatakan secara tegas dalam akta pemberian hak tanggungan atau APHT yang dibuat di hadapan pejabat membuat akta tanah atau PPAT dan memiliki oleh pemegangan hak atas tanah atau pemilik lain yang secara resmi memberikan persetujuan melalui akta autentik. UU HT mengakui bahwa benda-benda berupa bangunan, tanaman, dan hasil karya yang melekat pada tanah sebagai satu kesatuan dapat dijadikan objek yang hak tanggungan jika secara eksplisit dinyatakan demikian dalam akta dan dimiliki oleh pemegang hak atas tanah atau pihak lain persetujuan resmi. Yang pertama, bangunan harus bersifat permanen dan melekat kuat pada tanah. Yang kedua, tanaman berupa kebun pohon keras yang menjadi bagian permanen. Yang ketiga, instalasi tetap. Nah, seperti mesin pabrik, struktur penerangan, dan sistem irigasi yang melekat dan sulit dipisahkan. Jika benda memiliki dijadikan objek, perlu ditandatangani juga oleh pemiliknya melalui akta autentik. Objek seperti yang pertama itu pot bunga, furnitur, atau item mudah dipindahkan dan tidak termasuk dalam cakupan hak tanggungan. Selanjutnya kita masuk ke analisis hukum hak tanggungan pada bangunan
strata titel atau HMRSS. Pengertian strata titel Indonesia. Strata titel disebut juga sebagai hak milik atas satuan rumah susun atau HMRSR yang diatur dalam UU nomor 16 tahun 1995 tentang rumah susun yang sudah diganti dengan UU nomor 20 tahun 2011 tentang rumah susun dan PP nomor 4 tahun 1998. HMSRS adalah hak milik individu atas unit rumah susun dan dilengkapi hak bersama atas tanah dan bagian-bagiannya. Yang kedua, pembebanan hak tanggungan atas HMSRS yang didirikan di atas tanah HM, HGB atau hak pakai dapat dibebani hak tanggungan. Dengan demikian, apartemen atau unit rumah susun yang memiliki SHM satuan atau SHMRS menjadi objek jaminan selama sebelumnya pembayaran utangnya dilunasi atau sebagian dan kemudian unit tersebut dapat dijaminkan. Yang ketiga, mekanisme roya, parsial dan peralihan hak tanggungan. Dalam praktik pembiayaan pembangunan apartemen secara tetap, lakukan roya parsial sesuai penjualan unit ketika sebagian unit telah terjual dan pelunasan relatif terhadap unit tersebut dilakukan. Sertifikat SHMRS diterbitkan dan unit yang telah lunas dibebaskan dari hak tanggungan semula, sementara sisa hak tanggungan tetap melekat pada tanah atau unit yang belum lunas. Strata titel HMSRS memiliki status hukum yang memungkinkan bebankan utang sebagai objek anggunan. Unit apartemen dapat dibebani hak tanggungan asal telah memiliki sertifikat SHMRS dan sesuai dengan tata cara roya parsial. Perbandingan dengan pengaturan pada tanah biasa. Meskipun hak memiliki satuan rumah susun atau HMSRS bukan tanah fisik, tetapi secara yuridis merupakan hak atas tanah yang dapat dipindahtangankan. Karena itu, prinsip jaminan kebendaan tetap berlaku. Objek harus dinyatakan khusus dalam akta, dipastikan terdaftar dan memiliki nilai yang jelas. Namun, kompleksitasnya berganda karena melibatkan sistem horizontal, vertikal, serta hak bersama atau PPPSRS. Selain itu, HMSRS memiliki batasan masa berlaku berdasarkan tanah di bawahnya, misalnya HGB, dan situasi pembaruan hak pakai. Ketentuan masa berlaku ini mempengaruhi kelangsungan hak tanggungan atas unit tersebut. Yang G itu pemberian hak tanggungan. Perjanjian pokok sebagai dasar pemberian jaminan. Hak tanggungan sebagai lembaga jaminan. Kebendaan tidak dapat berdiri sendiri melainkan bertanggung pada adanya perjanjian pokok sebagai causa pemberian jaminan. Hal ini disesuai dengan pasal 10 ayat 1 nomor 4 tahun 1996 yang menyatakan bahwa pemberian hak tanggungan didahului dan disertai dengan perjanjian uang yang menjadi pokok hubungan hukum antara kreditur dan debitur. Perjanjian pokok biasanya berupa yang pertama perjanjian kredit, baik bank maupun lembaga keuangan bukan bank. Perjanjian jual beli, syarat leasing properti atau bentuk uang lainnya. Tanpa perjanjian pokok, perjanjian pemberian jaminan tidak sah karena tidak memiliki dasar hukum yang melandasi karakteristik perjanjian pokok. Yang pertama, bersifat konsensual dan kebendaan apabila berkaitan dengan jaminan. Yang kedua, memberikan hak tagih atau personal kepada kreditur. Yang ketiga, dapat ditagih secara hukum dan menjadi dasar pelaksanaan eksekusi atas jaminan jika terjadi uang prestasi. Akta pemberian hak tanggungan atau APHT sebagai perjanjian aksesorir, pelengkap tambahan ikutan atau pelengkap dari perjanjian pokok. Yang pertama, pengertian perjanjian aksesorir. APHT adalah bentuk perjanjian ikutan atau aksesorir yang tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya perjanjian pokok. Artinya, jika perjanjian pokok batal atau gugur, maka APHT juga kehilangan kekuatan hukumnya. Yang kedua, kewajiban APHT menurut pasal 10 ayat 2 dan 3 UHT memberikan hak tanggungan wajib. Yang pertama dilakukan dalam akta pemberian hak tanggungan dibuat oleh dan di hadapan pejabat pembuat akta tanah atau PPAT yang berwenang.
Yang ketiga, mengacu pada format baku yang telah ditentukan oleh pemerintah. APHT diwajibkan memuat pertama itu para pihak, yang kedua data objek dan hak tanggungan, jenis hak tanah dan nomor sertifikat, nilai jaminan utang, yang keempat janji pihak debitur, misalnya janji tidak mendatangkan janji membayar atau tepat waktu dan sebagainya. Oke, sekian dari saya juga Manurung. Terima kasih.